Kali ini saya akan membahas tentang 5 batu akik biru yang memiliki daya mistis paling kuat berikut dengan kisahnya. Batu akik bukan sekadar perhiasan, melainkan juga warisan budaya dan simbol status. Di antara ragam warna dan jenisnya, batu akik berwarna biru menempati posisi spesial. Warnanya yang menenangkan, dalam, dan penuh wibawa membuat batu ini begitu diminati tak hanya oleh kolektor lokal, tetapi juga para pecinta batu mulia dari seluruh dunia. Warna biru sendiri kerap diidentikan dengan ketenangan, kejernihan pikiran, hingga simbol kemewahan. Tak heran jika batu akik biru sering dibanderol dengan harga tinggi, apalagi jika memiliki kualitas kejernihan sempurna, warna tajam, serta keunikan alami yang langka. Berikut ini 5 batu akik biru yang bertuah gaib dan memiliki daya mistis paling kuat. Pertama, Blue Sapphire, batu wibawa langit. Mitos dan daya mistis. Blue Sapphire atau Sapphire biru dikenal sebagai batu para raja dan nabi. Dalam berbagai manuskrip kuno dari India hingga Jawa, batu ini diyakini memiliki kekuatan pelindung terhadap sihir hitam dan santet. Pemakainya disebut akan mendapatkan perlindungan langit, kebijaksanaan, dan wibawa besar. Safir biru juga dipercaya memperkuat mata batin dan menjernihkan pikiran. Pengaruh budaya. Keraton Jawa meyakini batu ini hanya boleh dipakai oleh raja atau orang yang telah matang secara spiritual. Dalam astrologi Hindu, batu ini dikaitkan dengan planet Saturnus, simbol karma dan kekuatan disiplin. Di beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera, safir biru disebut mata langit dan digunakan dalam ritual pengusiran jin kiriman. Wangsit dari Puncak Merapi. Pada malam Jumat Legi, seorang spiritualis tua bernama Ki Angkara duduk bersila di pelataran Puncak Merapi. Suara angin malam membawa bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh mereka yang terpilih. Wahai penjaga garis biru, waktu telah tiba, 5 batu penjaga perisai dunia harus ditemukan kembali. Mulailah dari yang pertama, safir langit, tersembunyi di nisan seorang raja yang dilupakan sejarah. Ki Angkara terhenyak. Ia tahu ini bukan mimpi biasa. Wangsit ini mirip dengan ramalan dari kitab pusaka yang telah dikubur di bawah pesarian Gunung Jati. Tak banyak tahu bahwa safir langit pernah dikenakan oleh raja terakhir Majapahit, yang konon menghilang bersama pasukan gaibnya. Kini, kabar beredar bahwa salah satu ormas supranatural, perkumpulan mata hati malam, juga tengah mencari batu ini demi menguasai kekuatan langit yang mampu membuka gerbang ilmu langit tingkat tertinggi, kemampuan membaca takdir orang lain hanya dengan menatap matanya. Ki Angkara harus bergerak cepat. Dalam ritual pembuka, ia membakar dupa 7 warna dan membaca mantra pengikat. Wiji langit, panser bumi, sanding roso, nyawiji jiwa, tumekaning cahya waskita. Cahaya biru menyala dari cincinnya, tanda bahwa batu pertama sedang aktif dan keberadaannya mulai bergetar di antara 2 dimensi, dunia nyata dan dunia gaib. Kedua, Kyanite biru, batu gerbang dimensi. Mitos dan daya mistis. Kyanite biru dikenal sebagai batu yang dapat membuka cakra tenggorokan dan cakra ajna. Dalam dunia spiritual, ia disebut sebagai batu kunci gerbang dimensi, karena dipercaya mampu menghubungkan manusia dengan alam halus, bahkan dengan dimensi yang lebih tinggi. Kyanite tidak perlu dibersihkan secara energi seperti batu lain, karena ia dianggap tidak menyerap energi negatif, melainkan menyalurkannya keluar ke semesta. Pengaruh budaya. Dalam ajaran esoterik Tibet, Kyanite hanya boleh digunakan oleh para pemegang cahaya untuk berkomunikasi dengan roh penjaga waktu. Di Kalimantan dan Sulawesi, batu ini dikenal sebagai batu penjaga mimpi dan digunakan dalam ritual tidur sakral agar roh seseorang bisa menjelajah ke masa lalu leluhurnya. Ada juga legenda dari Sumba yang menyebutkan bahwa Kyanite adalah serpihan tombak dewa angin dan hanya bisa ditemukan oleh mereka yang bisa menyeberangi batas antara mimpi dan nyata. Gerbang di dalam tidur. Setelah memperoleh petunjuk tentang keberadaan safir langit, Ki Angkara menuju ke sebuah pondok kayu tersembunyi di tengah hutan Dieng, milik sahabat lamanya, Burini, seorang empu mimpi yang memiliki darah campuran Batak Toraja. Burini mengungkapkan bahwa batu kedua, Kyanite biru, hanya bisa ditemukan melalui sebuah ritual tidur sakral bernama tutur roh, di mana jiwa harus keluar dari raga dan berjalan ke dunia bawah untuk bertemu dengan penjaga gerbang dimensi.
Kau harus bermimpi, tapi tidak boleh terbangun sampai batu itu menyerahkan dirinya. Tapi ingat, banyak jiwa tersesat di sana karena mencoba mengambilnya dengan keserakahan. Ki Angkara menjalani ritual itu. Dibakar dupa akar langit dan daun kering dari gunung kerinci, ia dibacakan mantra pelindung jiwa. Di dalam mimpinya, ia melewati padang gurun biru, menyeberangi sungai kaca, dan tiba di depan candi yang melayang. Di puncak candi itu berdiri sosok tinggi berjubah hitam, bermata cahaya. Sosok itu menantang. Kau datang bukan hanya membawa niat. Apa yang akan kau lepaskan untuk memperoleh penglihatan dimensi? Ki Angkara menjawab dengan lirih. Aku siap kehilangan seluruh nama dunia, demi menjaga dunia. Dengan kata itu, candi terbuka. Dan batu kianite biru melayang turun, bercahaya seolah berasal dari dimensi langit ketujuh. Namun dari kejauhan, sesosok pemuda bermata putih, anggota ormas supranatural rawa hitam mengintai. Mereka juga mengetahui cara masuk ke mimpi orang lain, dan siap mencuri batu itu langsung dari dunia bawah. Ketiga, Aquamarine, batu penjaga jiwa dan pemanggil laut. Mitos dan daya mistis. Aquamarine, yang berarti air laut dalam bahasa Latin, dikenal sebagai batu penenang yang diyakini bisa menyerap kecemasan, membersihkan hati, dan melindungi jiwa dari kemarahan batin. Dalam kepercayaan kuno, Aquamarine dipercaya sebagai batu suci para pelaut, yang mampu menenangkan badai dan menghubungkan manusia dengan arwah penghuni samudra. Ia juga diyakini memiliki kekuatan untuk membuka akses ke memori bawah sadar dan mimpi ramalan. Pengaruh budaya. Dalam budaya suku Bajo, Aquamarine digunakan dalam upacara memanggil arwah leluhur laut dan menyambung komunikasi batin dengan ikan paus, hiu, atau penunggu laut dalam. Di wilayah pesisir selatan Jawa, sebagian dukun menyebut Aquamarine sebagai mata nyai, batu yang hanya muncul saat ratu pantai selatan menunjukkan kemurahan hatinya. Konon, jika seseorang berani membawa Aquamarine asli ke tebing Parangtritis dan menyebut nama aslinya 3 kali, maka sang pemilik akan diberi penglihatan tentang masa depan lautan dan rahasia pengorbanan zaman kuno. Suara dari Laut Selatan. Setelah kembali dari dunia mimpi dengan membawa kianite biru, Ki Angkara menyadari bahwa setiap batu memuji sisi jiwa yang berbeda. Kekuasaan, kesadaran, dan sekarang, pengorbanan. Petunjuk dari kitab pusaka mengarah ke pantai selatan, tempat yang dikenal angker dan dijaga oleh penguasa alam air, Ratu Kidul. Di sana, tersembunyi Aquamarine, batu yang hanya muncul di malam ketika bulan dan air pasang bersatu. Bersama seorang nelayan tua bernama Pak Naryo, Ki Angkara berlayar ke sebuah karang terlarang di tengah laut. Angin tiba-tiba membeku, dan suara dari dalam air mulai terdengar. Siapakah yang ingin menantang perjanjian air? Tak ada yang boleh menyentuh mata Nyai tanpa membayar dengan darah. Tiba-tiba, badai muncul dari arah barat. Perahu hampir terbalik. Ki Angkara membakar kemenyan laut dan membaca mantra penyeimbang. Weninging samodra, lirihing rasa. Kaula nyuwun pandulu, tan nyuwun pangkat. Air laut mendadak tenang. Dari dasar karang, muncul cahaya biru kehijauan yang menari seperti aurora. Aquamarine naik ke permukaan, diselimuti kabut halus yang berbentuk wajah seorang perempuan. Nyai Roro Kidul sendiri. Namun, tepat saat batu itu hampir digenggam, sekelompok pemburu spiritual bayaran dari Ormas Bayangan Biru muncul dari balik karang. Mereka datang membawa tumbal hidup, seekor kambing cemani, dan seorang anak indigo yang diculik dari Cilacap. Perburuan semakin panas. Ki Angkara harus memutuskan, mengambil batu sekarang, atau menyelamatkan anak itu lebih dulu dan mempertaruhkan kehilangan batu selama-lamanya. Keempat, Blue Topaz, batu wahyu, dan pemanggil arwah. Mitos dan daya mistis. Blue Topaz dikenal sebagai batu pembuka wahyu batin dan penguat komunikasi antara dunia manusia dengan alam gaib. Ia dipercaya mampu memperkuat intuisi, memperjelas mimpi, dan membuka jalur komunikasi dengan roh halus, arwah leluhur, bahkan makhluk dari dimensi lain. Dalam beberapa tradisi kuno, batu ini dianggap sebagai medium untuk channeling pesan-pesan spiritual dari alam astral dan digunakan dalam ritual pemanggilan arwah oleh para dukun besar. Dalam budaya Minang dan Toraja, Blue Topaz digunakan dalam ritual Manene karena dianggap membantu roh menjawab pertanyaan dari dunia.
Dalam kepercayaan okultisme Jawa kuno, batu ini dikenal sebagai manik wahyu, dan konon bisa membuat pemiliknya mendapatkan bisikan gaib tentang peristiwa masa depan jika dibersihkan di aliran sungai pada malam Jumat Kliwon. Di kalangan dukun urban modern, batu ini banyak digunakan untuk mendeteksi keberadaan makhluk halus dan menjadi media dalam praktik hipnotis spiritual. Panggilan dari negeri arwah. Setelah pertarungan sengit di Laut Selatan, Ki Angkara menyelamatkan anak indigo dan berhasil membawa Aquamarine meski luka spiritualnya dalam. Ia lalu menerima isyarat aneh dalam mimpinya. Seekor burung hantu bermata biru menatap tajam dan berkata, "Kebenaran datang dari yang telah mati. Datanglah ke tanah tinggi di mana para leluhur belum tidur." Petunjuk itu membawanya ke Toraja, tanah kematian dan pemuja leluhur. Di sana, ia bertemu Mak Kande, seorang perempuan tua penjaga makam batu Lemo. Mak Kande membawa kabar bahwa Blue Topaz tersimpan dalam mulut jenazah seorang dukun sakti yang dimakamkan dalam upacara adat ratusan tahun silam. Namun untuk mengakses makam itu, satu-satunya cara adalah dengan melakukan ritual manene yang bisa membangkitkan arwah leluhur untuk sementara waktu. Ki Angkara melakukan ritual tersebut. Di tengah malam, sosok jenazah yang sudah kering tiba-tiba bangkit, membuka matanya, dan berbicara dalam bahasa kuno. Batu ini bukan untuk mereka yang hanya ingin tahu. Ia akan bicara hanya pada yang sanggup mendengar suara kematian. Blue Topaz melayang dari mulut sang dukun, berpendar lembut seperti pelita dalam malam tergelap. Namun, saat Ki Angkara hendak meraih batu tersebut, terdengar suara gong dari kejauhan. Itu adalah tanda bahwa Ormas Gerbang Aswad, kelompok spiritual hitam yang memuja kematian, sudah datang. Dengan mengenakan topeng-topeng tengkorak dan membawa keris pusaka beracun, mereka berniat memanfaatkan Blue Topaz untuk memanggil arwah-arwah terkutuk yang bisa mereka perbudak demi kekuasaan. Ki Angkara harus memilih melawan langsung atau menggunakan Blue Topaz untuk memanggil arwah leluhurnya sendiri yang sudah menjadi penjaga dari balik tabir alam. Kelima, Larimar, batu Atlantis dan penjaga reinkarnasi, mitos dan daya mistis. Larimar adalah batu langka berwarna biru laut kehijauan yang hanya ditemukan di Republik Dominika, dan dalam mitos disebut sebagai permata yang hanyut dari benua Atlantis yang tenggelam. Batu ini dipercaya memiliki getaran spiritual tertinggi, mampu membuka memori reinkarnasi, dan menyambungkan manusia dengan cakra tertinggi alam semesta. Larimar disebut sebagai batu penenang jiwa tua. Jiwa-jiwa yang telah hidup berkali-kali dan menyimpan potensi spiritual luar biasa. Pengaruh budaya. Dalam mistisisme Karibia, Larimar digunakan dalam ritual memanggil roh air tertua dan dipercaya bisa mengakses memori kolektif umat manusia. Di kalangan spiritualis Indonesia, Larimar disebut batu takdir karena hanya bisa ditemukan atau dimiliki oleh orang yang pernah bersumpah setia di kehidupan sebelumnya. Beberapa pendeta Tibet dan Bali percaya bahwa Larimar bisa menuntun jiwa menuju jalan cahaya setelah mati dan menjadi penunjuk takdir bagi para pencari sejati. Reinkarnasi sang penjaga. Ki Angkara kini telah menggenggam 4 batu: Safir Langit, Kianite Gerbang Dimensi, Aquamarine Laut Jiwa, dan Blue Topaz Wahyu Arwah. Namun, semuanya belum lengkap tanpa batu kelima, Larimar, yang diyakini hanya akan muncul jika keempat batu sebelumnya bersatu jiwa yang telah terbangun sepenuhnya. Di malam sepi, Ki Angkara melakukan semedi 7 hari di atas batu besar di lembah Gunung Gede Pangrango. Dalam sunyi total, ia tiba-tiba terlempar ke dalam ruang putih luas, sebuah ruang memori antar kehidupan. Di sana ia melihat dirinya di masa lalu, sebagai seorang pendeta agung Atlantis, pemegang kelima batu penjaga dunia. Ia telah bersumpah untuk memecah batu-batu itu dan menyebarkannya ke 5 penjuru dunia agar tidak jatuh ke tangan para pengacau zaman. Kini, waktunya kembali. Larimar muncul dalam bentuk cahaya biru kehijauan yang turun dari langit dan jatuh ke tengah tangan Ki Angkara. Batu itu berdenyut, hidup. Namun, di saat yang sama, muncul makhluk dari dimensi lain. Penjaga alam mimpi yang telah dirusak oleh keserakahan manusia. Bayang abadi. Sosok tanpa wajah yang bisa mengambil bentuk siapapun yang kau cintai. Ki Angkara harus menghadapi pertarungan akhir, bukan hanya secara fisik, tapi spiritual,
melawan keraguan, kesombongan, dan ketakutan dalam dirinya sendiri. Setelah melewati ujian jiwa, Ki Angkara menyatukan kelima batu di altar pusaka di Gunung Padang. Dari perpaduan itu muncul cahaya biru menyilaukan yang menyebar ke seluruh penjuru negeri. Telah lahir kembali sang penjaga. Dunia ini belum hancur, selama masih ada yang mau menjaga harmoni antara dunia nyata dan dunia gaib. Ormas-ormas supranatural yang selama ini berebut kekuasaan, mendadak tercerai-berai karena kekuatan Larimar menembus ilusi dan membuka wajah asli para pemalsu spiritual. Dunia mistik Indonesia tenang kembali untuk sementara. Dan Ki Angkara menghilang dari mata publik, kembali menjadi bayangan. Tapi legenda 5 batu biru akan selalu hidup di antara para pencari sejati. Kisah Ki Angkara dan 5 batu akik biru ini mengingatkan kita pada pentingnya keseimbangan spiritual dan moral. Kekuatan gaib, meskipun tampak menarik, harus digunakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Cerita ini juga menyoroti pentingnya menjaga harmoni antara dunia nyata dan dunia gaib, serta bahaya dari keserakahan dan penyalahgunaan kekuatan supranatural. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu mengejar kebijaksanaan dan keseimbangan dalam hidup.